Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar tentang NPA atau Null Pointer Exception di Kotlin. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa itu NPA. NPA secara singkat itu adalah sebuah kesalahan yang terjadi ketika kita sebagai developer ingin mengakses sebuah variabel yang bernilai null atau belum kita inisialisasi. Jadi inisialisasi itu kan pemberian nilai awal ya dari sebuah variabel. Contohnya seperti yang digambar ini. Ketika variabel yang teks ini kita kasih nilai 0, ini artinya kan 0 ya, berarti sama dengan nggak ada isinya. Secara default, Kotlin akan ngasih tahu null cannot be a value of a non-null type string. Kenapa? Karena kalau kita lanjutkan maka dia akan menjadi NPA. Jadi compiler itu nggak akan mengizinkan variabel tanpa inisialisasi awal. Jadi kalau teman-teman isinya 0, akan muncul error seperti ini. Gimana cara mengatasinya? Untuk merubah variabel menjadi nullable atau variabel yang bisa kita izinkan bernilai 0, maka teman-teman cukup tambahkan ini ya, tanda tanya ini ya, seperti ini, sebelum objek itu atau sebelum nilai itu dibuat, sebelum sama dengannya di sini. Nih, kalau kayak gini, errornya jadi hilang dan kita jadi bisa membuat variabel teks ini menjadi type variable ya, variable nullable. Jadi dia bisa bernilai 0. Ini bisa dipakai kalau misalnya di saldo gitu ya kan, itu kan bisa bernilai 0 ya, nggak mungkin ada isinya terus. Jadi kita bisa menggunakan nullable ini, type nullable. Nah, untuk mengaksesnya teman-teman nggak bisa nih secara langsung, misalnya diakses langsung teks kayak gini, terus titik length untuk mendapatkan panjang ya. Jadi nggak bisa kayak gini langsung nih, kenapa? Karena ini kan 0 ya, jadi kalau gini nanti muncul NPA nih atau Null Pointer Exception. Caranya kita harus menggunakan bisa pakai if, ini tipe primitif ya, jadi dicek dulu nih. Jika variabel teks ini tidak sama dengan 0, maka dicetak tuh panjangnya berapa gitu, baru nanti dia mau mencetaknya. Seperti itu. Ini kalau ini kan berarti hasilnya false ya, true ya, karena dia kan 0 kan, jadi hasilnya true ya, jadi nanti ini dicetak gitu. Sebenarnya ada cara lain teman-teman untuk mengaksesnya, itu kita menggunakan namanya itu save call kayak gini, tanda tanya sama titik sebelum fungsi ini ya, kayak gini. Tapi ini nanti akan kita bahas di save call sama LV ya, LV calls setelah materi ini selesai. Sekarang kita langsung log ngoding aja ya, biar agak ada gambaran sedikit. Teman-teman buka projectnya, terus klik kanan, bikin kelas baru, misalnya NPA Null Pointer. Panjangan nggak ini? Ini kepanjangan deh, apa deh? Udah ini kita bikin function main val variable text, type-nya adalah string, kita misal kasih 0 ya, kita letak minimize dulu, kita zoom. Nah tuh dia akan menjadi karena 0, karena ini dia belum nullable, maka nggak boleh dia nggak boleh berisi 0, awalannya harus ada isinya gitu. Tapi kalau mau dibolehin 0, maka dikasih save call aja seperti ini. Tapi kalau kita langsung panggilnya misalnya text.length gitu kan, maka dia nggak mau nih, tuh ada error. Harusnya kan ini kan nullable ya, jadi untuk mengaksesnya kita menggunakan yang namanya itu non save call ya, tapi ini nanti kita bahas di video berikutnya.
kita bisa menggunakan kondisi jika teksnya tidak sama dengan null gini, maka kita bisa mencetak ini. Bentar, ini doang bisa nggak ya? Nggak bisa deh. Bikin variabel aja. Text.length print length gitu. Coba di running ya. Apakah dia akan error? Harusnya sih nggak error ini. Teman-teman tunggu aja, ini kok tumben lama. Nah, kosong ya. Kenapa? Karena ini kan nilainya 0 kan, jadi kosong gitu. Panjangnya berarti belum ada. Nah, ini masih 0 gitu. Tapi kalau ini seharusnya kalau nggak tab nullable, harusnya dia NP ya teman-teman. Null pointer exception, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman video kali ini ya. Ini sebagai gambaran singkat sih tentang NPA. Jadi teman-teman silakan lebih teliti ya kalau bikin variabel. Jangan lupa di inisialisasi, tapi kalau emang bisa bernilai 0 variabel itu dikasih nullable aja type reference-nya biar nggak terjadi NPA. NPA ini sangat terkenal ya di Java ya, tapi di Kotlin udah sedikit di-improve jadi lebih safe dalam pengembangan aplikasi dengan Kotlin. Oke, mungkin kita nanti akan sampai di penghujung playlist ya. Bentar lagi akan selesai fundamentalnya. Dan nanti kita akan lanjut di control flow Kotlin-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat belajar. Dadah.